Halo teman-teman, pernah nggak sih ngobrol sama seseorang, tapi mereka tuh nggak ngerti, nggak paham maksud kita apa? Atau malah kita yang bingung dengerin orang ngomong? Nah, di presentasi ini, kita bakal bahas gimana sih cara komunikasi yang efektif, biar pesan yang kita sampaikan bisa diterima dengan jelas, tanpa drama dan salah paham. Nah, yuk langsung aja. Apa itu komunikasi efektif? Pertama, komunikasi efektif itu bukan cuma soal ngomong, tapi juga soal gimana cara bikin pesan yang kita ingin sampaikan dapat dimengerti oleh orang lain. Nah, ada 5 hal penting nih yang bikin komunikasi itu berhasil. Pertama, jelas. Misal, kalau pesan makanan, jangan cuma bilang mau ayam, tapi bilang mau ayam goreng ya, pedas ya. Ini buat si penerima pesan tahu spesifik apa yang mau dipesan. Yang kedua ada terstruktur. Kayak cerita ke temen lebih enak kan kalau urut, nggak lompat-lompat. Misal urut sesuai timeline, urut sesuai fungsional dari umum khusus dan semacamnya. Yang tiga ada lengkap. Jangan kasih informasi yang setengah-setengah, nanti orang bingung. Yang keempat ada singkat. Gak usah kebanyak muter-muter kayak drama sinetron. Cukup pendek dan to the point. Yang terakhir ada konkret atau spesifik. Contoh kalau mau pinjem buku, bilang pinjem buku novel Sherlock Holmes yang edisi pertama. Jangan cuma pinjem buku doang. Loh kalau dia punya banyak buku, mau yang mana? Kalau kita bisa ngomong dengan jelas, langsung dan gak ribet, pasti lebih gampang dipahami. Berikutnya ada the power of listening dan non-verbal cues. Nah, tahu nggak? Komunikasi yang baik itu bukan cuma soal ngomong, tapi juga soal dengerin dengan baik. Nggak active listening. Dengerin itu bukan cuma sekedar iya doang, tapi bener-bener fokus. Nah caranya, itu fokus. Kalau lagi mendengarkan, jangan sambil main HP atau mikirin hal lain. Bisa parafrase juga, yaitu coba ulang kata-kata sendiri. Misalnya, oh jadi maksud lo tuh gini ya, oh gitu. Jadi diulang buat memperdalam pemahaman. Yang terakhir ada empati. Tunjukin kalau kita tuh ngerti perasaan lawan bicara. Misalnya, wah pasti berat ya ngalamin itu. Daripada ngomong, gue pernah loh lebih buruk. Nah itu nggak boleh. Kita ada non-verbal cues. Nah kadang komunikasi tuh bukan cuma soal kata-kata, tapi juga bahasa tubuh. Misalnya tone suara, nada ngomong bisa ngasih vibe yang beda. Misalnya bilang, ya udah terserah dengan nada lembut, terus dengan ya udah terserah. Nah, kerasa bedanya kan? Yang kedua ada gestur dan ekspresi. Misal, senyum sambil ngomong, aku marah banget. Pasti orang bingung kan? Ini marah? Apa? Bercanda? Nah, nggak ada tatapan mata. Tatap lawan bicara biar lebih percaya diri dan engage. Itu yang pasti. Berikutnya ada words versus body language. Nah hati-hati nih, bahasa tubuh bisa bertolak belakang dengan kata-kata. Contoh, kalau ada yang bilang, aku fine kok, tapi mukanya cemberut, tangannya dilipet, kita mau keruh mukanya. Saya pasti lebih percaya ekspresinya daripada kata-katanya. Nah, jadi komunikasi yang efektif itu bukan cuma soal apa yang kita bilang, tapi gimana cara kita menyampaikannya. Berikutnya ada adapting to your audience. Nah, pernah nggak sih kalian ngobrol tuh sama orang, tapi kayaknya dia nggak ngerti apa yang kita maksud? Bisa jadi bukan karena kita salah ngomong, tapi karena kita belum menyesuaikan cara komunikasi kita dengan lawan bicara. Setiap orang punya komunikasi yang beda, jadi kita harus bisa nyesuaiin nada dan gaya bicara. Contoh ngomong ke dosen, harus sopan, ke teman harus lebih santai. Ada juga kadang komunikasi gagal karena kata-kata kita salah, tapi ada hambatan lain, kayak misalnya salah paham. Contoh bilangnya, besok kumpul siang ya, tapi nggak jelas jam berapa, akhirnya ada yang telat. Terus ada juga sinyal campur aduk. Pernah nggak sih dengar orang bilang, ya aku dengerin kok, tapi sambil main HP. Itu kan bikin orang ragu, apakah dia beneran dengerin atau enggak. Berikutnya ada feedback. Pernah dikasih kritik yang rasanya tuh kayak tamparan di siang bolong. Sakitnya tuh di sini gitu. Nah, makanya ada cara kritik yang lebih enak, namanya compliment sandwich. Mulai dengan pujian, gue suka cara lo presentasi, suaranya jelas. Terus masukin kritiknya, tapi mungkin bisa lebih santai, biar nggak tegang. Baru tutup lagi dengan hal positif,
Tapi overall topik yang bahas menarik banget. Nah, selain itu, kalau kita lagi ngejelasin sesuatu, bisa pakai visual, grafik, bisa lebih gampang dipahami untuk orang daripada angka doang. Bisa pakai gambar untuk biar orang lebih fokus pada hasil presentasi kita. Gestur tangan juga bantu menjelaskan sesuatu biar makin jelas. Terakhir kesimpulan, komunikasi itu skill yang bisa diasah. Singkatnya, komunikasi itu skill yang bisa terus kita tingkatkan. Yang pertama, kalian bisa persiapkan dulu untuk sebelum ngomong, sebelum berbicara, biar nggak terlalu ngeblank. Terus sadari intonasi dan bahasa tubuh. Jangan sampai ada perbedaan antara kata-kata dan ekspresi. Terakhir, terus belajar. Nonton video, latihan, ngobrol sama orang, dan jangan takut minta feedback. Komunikasi yang baik bikin hidup lebih lancar, hubungan lebih kuat, dan kerja lebih gampang. Itu saja dari saya. Sampai jumpa berikutnya.